warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kita pada ketemu lagi ya pada pembelajaran kita, yaitu mata pembelajaran akidah akhlak. Sebelumnya Ibu ingin coba absen dulu. Saya Hadir Bu. Mainah, Hadir Bu. Yanti, hadir. Siapa yang tidak berhadir pada hari ini? Latifa. Kenapa Latifah tidak berhadir? Sakit Bu. Oh iya, kita doakan semoga Latifah cepat sembuh. Amin. Masih semangat? Alhamdulillah baik. Bagus. Sekarang kita tambah semangat lagi. Semuanya berdiri. Semuanya harus fokus ya. Ikutin apa yang Ibu bicarakan dan tidak pada apa yang Ibu lakukan. Pegang kepala, pegang mata, pegang kepala, pegang telinga. Ya, Mutmainah harus fokus ya. Kita coba sekali lagi. Pegang mata, pegang telinga. Ya, bagus sekali. Semuanya sudah semangat dan fokus. Silakan kembali duduk. Baiklah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita semua berdoa bersama-sama. Marilah doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baiklah, kemuliaan manusia itu terletak pada akhlak yang menghiasi pada diri manusia. Jadi begitu pentingnya akhlak ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi siapa yang tahu tema pembelajaran kita pada hari ini tentang akhlak Islami. Ini pelajaran belajar jaga menambah. Ini anak lihat fokus. Dia mana? Lihat. Siapa yang tahu apa itu akhlak? Tunggu sini. Ada yang tahu? Akhlak itu watak dari seseorang. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan dong buat Yanti. Bagus. Jadi akhlak itu adalah isim jamak dari kata khuluq yang bermakna asajiyah atau perangai. Bisa juga tabiah, yaitu artinya kelakuan, tabiat, dan watak dasar. Bisa juga al-adat, yaitu kebiasaan atau kelaziman. Al-muru'ah, yang berarti peradaban yang baik. Dan ad-din, yaitu agama. Jadi akhlak itu apa Mutmainah? Itu macam-macam dari akhlak. Tapi pengertian akhlaknya sendiri itu apa? Bisa ada yang bantu menjawab Mutmainah? Ya. Baiklah, itu saja yang ingin ini di skip dulu lah, skip tadi. Baiklah, siapa yang tahu? Jadi akhlak itu menurut istilah yaitu suatu tabiat atau perangai atau tingkah laku seseorang dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi tabiat ini sangat berkaitan erat dengan diri kita sendiri. Karena manusia itu dipandang oleh orang lain baik atau buruknya itu tergantung daripada tabiat kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kemuliaan manusia itu terletak pada akhlak yang menghiasi dari diri manusia. Jadi begitu pentingnya bagi diri kita ini untuk berakhlak yang bagus, karena kita ingin dikenal atau dipandang oleh Allah dan oleh sesama manusia dengan mempunyai tabiat atau watak tingkah laku yang bagus. Jadi macam-macam akhlak itu terbagi kepada 3. Yang pertama, siapa yang tahu? Mutmainah, apa-apa saja 3 macam dari akhlak tersebut? Berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada Allah. Yang kedua, berakhlak kepada Sesama manusia. Yang ketiga, berakhlak kepada Kepada lingkungan. ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Mutmainah.
Jadi akhlak itu terbagi 3 macam. Yang pertama, akhlak kita terhadap Allah. Allah. Yang kedua, akhlak kita terhadap sesama manusia. Yang ketiga, terhadap lingkungan. Jadi macam-macam akhlak itu terbagi kepada 3. Yang pertama, akhlak terhadap Allah, yang kedua akhlak terhadap sesama manusia, dan yang ketiga akhlak terhadap lingkungan. Nah, jadi akhlak terhadap Allah ini coba ibu mau tanya Tia, apa pengertian akhlak terhadap Allah? Yaitu berakhlak kepada Allah dengan cara beribadah. Bagus. Lagi bertakwa. Jadi akhlak terhadap Allah yaitu kita mengerjakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan seperti beribadah, berdoa, dan berbuat baik macam lainnya. Yang kedua, terhadap sesama manusia. Akhlak kita terhadap sesama manusia, di antaranya seperti menolong, berhusnuzon, saling berkasih sayang kepada sesama manusia, yaitu saling melindungi antara satu sama lain, dan juga yang pastinya kita tidak menyakiti perasaannya. Yang ketiga yaitu akhlak terhadap lingkungan, adab terhadap lingkungan, akhlak terhadap lingkungan, yaitu merawat tumbuh-tumbuhan, menjaga pepohonan, dan kita contohnya seperti kita membiarkan setangkai bunga yang mekar, dan jangan pernah kita petik bunga itu karena dia juga ingin berkesempatan untuk hidup. Dan bisa juga seperti buah-buahan, jangan kalian petik sebelum matangnya karena buah-buahan juga ingin memiliki kesempatan untuk hidup. Nah, itu tadi macam-macam akhlak kita terhadap Allah, terhadap sesama lingkungan, sesama manusia, dan terhadap lingkungan. Selanjutnya, peningkatan kualitas akhlak yaitu dengan cara melalui keteladanan atau uswatun hasanah. Nah, jadi Nabi Muhammad telah memberikan contoh teladan dalam kehidupan sehari-hari beliau. Jadi bisa saja daripada teladan Nabi Muhammad atau teladan Rasulullah itu kita ikuti untuk meningkatkan kualitas akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari. Bisa juga kita petik daripada hikmah-hikmah dan pelajaran daripada kisah teladan nabi-nabi yang terdahulu. Dari cerita-cerita nabi kan, cerita-cerita nabi itu banyak pada zaman dulu. Bisa saja kita petik hikmah atau pembelajaran daripada cerita keteladanan tersebut. Baiklah, selanjutnya Ibu ingin menuliskan suatu dalil yang berkaitan dengan akhlak. Bu hapus ya. Tolong kalian semua sediakan buku dan pulpen. Bisa saja dalil ini akan keluar di ujian akhir semester. Megang banget.
mencatat, ibu ingin coba bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Sudah kalian catat? Sudah. Jadi ini artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah bagi kalian contoh yang baik bagi orang yang mengharap pertemuan dengan Allah dan hari akhir dan mengingat Allah dengan zikir yang banyak. Quran surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat ke-21. Jadi dalil ini membicarakan tentang akhlak kita sudah ada itu pada diri Rasulullah atau suri teladan yang baik pada Rasulullah. Mungkin ibu mau Yanti untuk membacakan kembali. Yang lain tolong didengarkan dan disimak dengan baik. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ya, bagus sekali. Terima kasih kepada Yanti. Jadi kita bisa simpulkan bahwa akhlak itu sangat penting bagi diri kita. Dan akhlak itu terbagi kepada 3 macam. Yang pertama, akhlak kita terhadap Allah. Yang kedua, akhlak kita terhadap sesama manusia. Dan yang ketiga, akhlak kita terhadap lingkungan. Sekarang ibu ingin mendemonstrasikan ini salah satu bentuk, ini salah satu gambaran tentang akhlak Islami, yaitu dengan cara kita beribadah kepada Allah, seperti kita sholat, kita berdoa, kita meminta ampun kepada Allah. Itu salah satu akhlak Islami kita terhadap Allah. Dan yang kedua, akhlak kita terhadap sesama manusia. Ini gambaran akhlak kita terhadap sesama manusia, yaitu saling menghormati, saling toleransi, dan juga kan yang lebih tua itu kita harus menghormati. Kita wajib menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Dengan cara contohnya seperti bersalaman kepada yang tua, itu bisa saja kita bersalaman setiap harinya dengan kita. Ibu ingin coba mendemonstrasikan. Ibu minta Mutmainah untuk maju membantu ibu untuk mendemonstrasikan bagaimana sih mencium atau akhlak kita terhadap sesama manusia atau bersalaman mencium tangannya. Nah, jadi ibu ingin demonstrasikan cara bersalaman kepada yang lebih tua, yaitu dengan cara mencium. Karena di sini biasanya kan orang bersalaman. Di sini kita menghirup keriduan, kita mencium keriduannya. Dan yang kedua, kita di sini ini keberkahan. Jadi jika kita bersalaman bolak-balik seperti ini, maka akan mendapatkan 2. Yang pertama keriduan, yang kedua keberkahan. Coba seperti ini dan yang seperti ini. Coba seandainya ini seperti ini. Coba Mutmainah salah. Skip dulu lah. Yang seperti bolak-balik seperti ini. Seperti ini pas ke sini. Seperti ini pas ke yang ininya. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu dong pada Mutmainah. Bagus. Nah, jadi kita bersalaman itu
coba cium tangan sini, dicium itu dengan cara menghirup tangan beliau, bukan berarti kan biasanya kebanyakan orang itu bersalaman dengan cara seperti ini. Sebenarnya cara adab kita terhadap yang lebih tua itu bersalamannya ya dengan cara menghirup tangan beliau. Yang di atas ini adalah suatu keridhaan, dan yang kedua keberkahan. Karena di setiap orang yang kita salimi atau kita berikan salam, kita cium tangannya, maka dia akan ridho terhadap kita. Dia senang karena kita beradab, berakhlak terhadapnya. Yang ketiga yaitu akhlak kita terhadap lingkungan, dengan cara kita merawat tumbuh-tumbuhan, menjaga pepohonan agar tidak ditebang seperti ini. Nah, ini salah satu contoh orang yang tidak berakhlak kepada Allah, yaitu dengan cara mabuk-mabukan, minuman keras. Nah, yang ini tidak berakhlak kepada sesama manusia karena dia ini mengganggu temannya yang sedang mengerjakan sholat. Nah, ini nih yang sering membuat bencana di negeri kita, yaitu dengan cara menebang pepohonan sehingga air itu tidak bisa lagi menyerap, dan pada akhirnya banjir terjadi di mana-mana karena pepohonan ditebang. Demikian. Jadi akhlak Islam ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan cara kita berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada sesama manusia, dan berakhlak kepada lingkungan, itu akan memberikan dampak yang positif bagi diri kita sendiri. Dan cara meningkatkan kualitas akhlak kita yaitu dengan cara meneladani apa yang Rasulullah kerjakan, apa yang Rasulullah perbuat, apa yang Rasulullah katakan. Baiklah, sekarang Ibu beri tugas, coba kalian catat pada buku masing-masing. Tugasnya yaitu hikmah apa saja yang kita dapat jika kita berakhlak terhadap Allah, sesama manusia, dan terhadap lingkungan. Hikmah apa saja yang kita dapat jika kita berakhlak terhadap Allah, sesama manusia, dan lingkungan?